Hello class, welcome back to English lesson. For today's lesson, we're going to discuss about obligation and prohibition. Can you get the point from the previous sentences? What can you understand from that? So, let's get started. So, what is obligation and what is prohibition? Obligation itu merupakan suatu keharusan, sedangkan prohibition merupakan larangan. So let's get started from the first topic, obligation. Jadi, obligation merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan. Kita bisa menjumpai obligation di mana saja. Contohnya, kamu harus menggunakan masker. Kamu harus mencuci tangan sebelum memasuki ruangan. Kamu harus tidur lebih cepat. Itu semua merupakan contoh suatu keharusan. So, in English, how can we say the obligation? Please attention to these following sentences. Number 1. We must protect ourselves from bacteria and virus. Kita harus melindungi diri kita dari bakteri dan virus. Number 2. We have to wash our hands before entering the room. Kita harus mencuci tangan kita sebelum memasuki ruangan. Nah, itu tadi dua contoh kalimat obligation. Pada obligation, ada kata yang khusus digunakan, yaitu kata must dan have to. Pada kalimat pertama, menggunakan kata must, sedangkan pada kalimat kedua, menggunakan kata have to. Lalu bagaimana perbedaan penggunaan kata must dan have to? Pada kata must digunakan untuk suatu keharusan yang bersifat kuat, sedangkan have to digunakan untuk suatu kewajiban yang bersifat umum. Lalu pada kata must bisa digunakan atau diikuti oleh subjek I, you, they, we, he, she, it, dan juga nama-nama orang atau nama-nama benda, sedangkan have to hanya digunakan untuk subjek I, you, they, we. Lalu bagaimana dengan subjek he, she, it atau nama orang? Biasa kita atau bisa kita gunakan has to. Jadi, pada obligation kita memiliki struktur kalimat yaitu subject plus must, have to, or has to ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama. How is it going? Can you understand the previous explanation about obligation? Oke, jadi itu tadi merupakan penjelasan atau penggunaan obligation dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana penggunaan prohibition atau suatu larangan? Larangan juga kita bisa temukan di mana saja. Kita bisa temukan di sekolah, di rumah, di tempat-tempat umum, ataupun di tempat yang lainnya. Contohnya, kamu nggak boleh masuk ruangan tanpa menggunakan masker. Kamu nggak boleh telat. Kamu tidak boleh makan di ruangan ini. Nah, itu semua merupakan contoh dari prohibition. Lalu bagaimana ungkapan yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan suatu prohibited activities? So, let's pay attention to this explanation. Berbeda dengan obligation, prohibition biasanya ditandai dengan penggunaan kata must not.
dan juga bisa menggunakan are not, do not, dan diikuti dengan complement. Contohnya, you must not stand too close. Kamu tidak harus berdiri terlalu dekat. Do not take off your mask. Jangan membuka maskermu. You are not allowed to throw trash into the river. Kamu tidak diperbolehkan membuang sampah ke sungai. Nah, itu tadi penggunaan prohibition. Kita bisa melihat pada kalimat pertama menggunakan kata must not, pada kalimat kedua menggunakan do not, dan pada kalimat ketiga menggunakan are not. Jadi, itu semua merupakan contoh dari penggunaan prohibition. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan obligation dan juga prohibition. Can you understand how can we use obligation and prohibition? I hope so. Jadi, saya berharap kalian bisa menggunakan obligation dan juga prohibition dengan tepat. Di mana dan kapan saja kita bisa menggunakan ungkapan tersebut. Okay, that's all for today's lesson. Thank you for your attention and see you next time.